Pernahkah Anda merasa bahwa waktu dan energi Anda di kantor terkuras habis secara misterius? Anda sudah bekerja keras, tapi kok rasanya lelah sekali, bukan karena tugas Anda berat, tapi karena Anda terus-menerus merasa harus memberikan lebih dari yang seharusnya. Jika ini yang Anda rasakan, mungkin Anda sedang berhadapan dengan apa yang saya sebut pompa minyak tanpa sensor level. Mereka adalah rekan kerja yang sepertinya dirancang khusus untuk menguras habis sumber daya tim tanpa pernah tahu kapan harus berhenti. Coba bayangkan sejenak, tim dan kantor Anda itu beroperasi dengan sebuah tangki sumber daya raksasa. Isinya adalah kumpulan waktu, energi mental, dan bahkan dana yang dialokasikan untuk semua orang. Idealnya, setiap orang mengambil jatahnya secara adil. Tapi, rekan kerja egois ini hanya tahu satu aksi. Memompa. Mereka terus-menerus memompa sumber daya waktu Anda, bantuan Anda, budget tim sebanyak-banyaknya, hanya untuk mencapai kemenangan pribadi mereka. Masalah utamanya adalah sensor mereka rusak. Mereka tidak punya kemampuan untuk melihat bahwa tangki itu sudah hampir kosong, atau bahwa sumber daya yang mereka ambil sebenarnya adalah jatah orang lain. Mereka terus memompa, mengabaikan fakta bahwa tim lain akan mengalami kekeringan, yang artinya kelelahan dan kegagalan proyek. Dan yang lebih merusak lagi, terkadang mereka mengajak orang lain untuk ikut mengebor ilegal. Mereka merusak integritas tangki demi keuntungan instan tanpa peduli konsekuensi jangka panjang bagi ekosistem kerja kita semua. Anda merasa lelah, stres, dan seringkali menyalahkan diri sendiri. Padahal, masalahnya bukan pada Anda. Sekarang, pertanyaan pentingnya adalah, mengapa mereka seperti itu? Apakah mereka orang jahat? Belum tentu. Prioritas mereka 100% tunggal, diri mereka sendiri. Mereka tidak selalu bertindak jahat. Mereka hanya bertindak disfungsional. Memahami ini akan sangat membantu mengurangi rasa sakit hati Anda. Mereka tidak akan pernah merasa bersalah, karena sensor empati mereka memang tidak berfungsi atau rusak parah. Energi Anda terkuras bukan karena pekerjaan, tapi karena Anda terus mencoba mengisi ulang tangki mereka yang bocor. Padahal, Anda seharusnya fokus pada mengisi tangki Anda sendiri. Jadi, ayo kita berhenti menyalahkan diri sendiri karena kelelahan, dan mulai sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan sebuah mesin penguras. Nah, karena kita tidak bisa memperbaiki sensor mereka, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengubah mereka, tapi kita bisa mengubah cara kita merespons. Pesan utamanya adalah, Anda harus belajar mengontrol katup suplai Anda sendiri dan melindungi jatah sumber daya Anda. Ada 3 langkah utama. Pertama, kunci katup suplai emosional. Sumber daya paling berharga yang Anda miliki adalah waktu dan energi emosional. Ini tidak bisa diganti. Ketika si pompa minyak datang dengan permintaan yang sudah jelas akan menguras Anda, jangan langsung memberikan persetujuan emosional. Jangan langsung merasa tidak enak atau bersalah. Lindungi energi Anda dengan tidak langsung terlibat secara perasaan. Kedua, jadilah sensor yang sebenarnya. Karena mereka tidak punya sensor, maka Andalah yang harus menunjukkannya. Tunjukkan batas Anda menggunakan fakta dan logika, bukan dengan perasaan atau drama. Misalnya, jangan katakan, "Aku lelah sekali," karena itu tidak akan mempan. Sebaliknya, katakan dengan tegas, "Saya hanya bisa memberikan 2 jam untuk proyek ini, karena sisa waktu saya harus dialokasikan pada tugas ke-10 yang sudah menjadi prioritas dari manajer." Gunakan batas waktu, data, dan komitmen tim sebagai perisai Anda. Logika adalah bahasa yang lebih mereka pahami daripada empati. Ketiga, fokus pada konservasi energi. Daripada menghabiskan energi untuk mencoba menghentikan mereka atau mengubah mereka yang percuma dan sangat menguras, alihkan energi itu untuk memperkuat katup Anda sendiri. Ini berarti menjaga fokus Anda pada prioritas utama dan memastikan Anda punya keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi yang sehat. Energi yang Anda hemat bisa Anda gunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Sekarang,
Mari kita terapkan ini dalam kehidupan sehari-hari dengan latihan mengunci katup. Ini adalah latihan praktis yang bisa Anda mulai hari ini juga. Langkah pertama latihan ini adalah identifikasi permintaan pengurasan. Mulailah lebih peka. Kenali ketika rekan kerja ini mengajukan permintaan yang polanya sudah jelas, akan menguras habis waktu atau energi Anda. Sadari polanya. Langkah kedua, tarik tuas jeda. Ini sangat penting. Jangan langsung menjawab ya atau tidak. Ambil jeda, tarik napas dalam-dalam, dan berikan jawaban penengah. Katakan sesuatu seperti, terima kasih. Idenya, saya akan periksa jadwal saya dulu dan memastikan ini sejalan dengan prioritas tim. Saya akan kembali dengan jawaban tertulis nanti. Kalimat ini ajaib. Ini memberi Anda waktu untuk berpikir, menjauhkan Anda dari tekanan instan untuk langsung setuju, dan memindahkan komunikasi ke format tertulis yang lebih terkontrol. Langkah ketiga, kunci katup dengan batas nyata. Setelah Anda berpikir, respon Anda harus selalu mengandung batas yang jelas. Jangan pernah lagi memberikan ya tanpa syarat. Berikan jawaban yang terukur. Contohnya, setelah saya periksa, saya bisa membantu. Tapi hanya dengan 30% waktu saya setelah jam 2 siang. Karena sebelumnya saya harus menyelesaikan laporan untuk klien A. Atau saya bisa berkontribusi di bagian analisis data. Tapi untuk eksekusinya harus ditangani oleh orang lain. Dengan begini, Anda tetap membantu, tapi sesuai dengan kapasitas Anda, bukan kapasitas mereka. Ingat, energi Anda itu terbatas dan sangat berharga. Anda memiliki hak penuh untuk mengontrolnya. Jangan biarkan orang lain menguras tangki Anda hingga kering dan meninggalkan Anda tanpa apa-apa. Belajarlah mengunci katup suplai Anda, dan Anda akan menemukan kembali kekuatan, fokus, dan produktivitas Anda yang sesungguhnya. Anda akan merasa lebih ringan dan lebih berdaya di tempat kerja. Jika episode ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan ke rekan kerja Anda yang mungkin juga merasa energinya terkuras habis. Mari kita sama-sama menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Terima kasih sudah menonton.